Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah beri kenikmatan kepada kita semuanya untuk dibangunkan dari tidur kita, dan Allah beri rasa aman, serta insya Allah di pagi hari ini kita akan mendapatkan pahala dari Allah SWT setelah kita bisa melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh dan sholat subuh berjamaah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW, manusia pilihan, manusia mulia, yang insya Allah kita semuanya berusaha semaksimal mungkin untuk mencontoh atas segala apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sidang salat subuh berjamaah yang dimuliakan oleh Allah, pekan kemarin kita sedikit mengartikan dari ayat 183 dalam surat Al-Baqarah, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semuanya untuk berpuasa sebagaimana Allah wajibkan orang-orang yang sebelummu. Lalu di ayat itu di akhir disampaikan la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita maknai orang bertakwa, takwa itu sendiri adalah bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin menjalankan atas segala perintah Allah dan menjauhi atas larangan-larangan Allah SWT. Itu takwa. Dan ada yang menyampaikan bahwa takwa itu adalah sebagaimana kita melakukan sebuah perjalanan kehidupan, maka di dalam perjalanan kehidupan kita itu kita berhati-hati atas segala apapun yang kita lakukan. Itu adalah takwa yang tetap bersandarkan pada Al-Quran dan hadis. Kalau kita lihat di dalam beberapa firman Allah di dalam Al-Quran, ada beberapa ciri-ciri orang yang bertakwa. Mungkin ini nanti kita ulang dan kita ulang. Semoga kita semuanya bisa menjalankan kehidupan ini, yaitu dengan tujuan diciptakan kita semuanya oleh Allah hanya beribadah kepadanya dan mendapatkan gelar, yaitu gelar yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu gelar menjadi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa.
Di sini tidak ada pemilahan bahwa orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang memiliki jabatan tinggi. Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang memiliki harta kekayaan yang banyak. Tidak. Jadi di sini semua orang di mata Allah itu sama. Dia memiliki jabatan tinggi atau tidak, dia memiliki harta kekayaan yang banyak atau serba kekurangan, maka Allah hanya melihat dari sisi ketakwaan kita, yaitu bagaimana kita menjalankan perintah-perintah Allah. Setelah surat Al-Fatihah, kita menemukan surat Al-Baqarah ayat 1-5 adalah salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa. Di sini di ayat 1 berbunyi Alif Lam Mim. Di situ hanya Allah lah yang tahu makna dan maksud dari ayat yang pertama ini. Dan tidak ada, ya, kalau orang ada yang menafsirkan bahwa memahami hanya Allah saja yang mengetahui maknanya. Kita tidak tahu makna, atau manusia tidak mengetahui makna dari Alif Lam itu sendiri. Cuman ada beberapa yang menafsirkan huruf tersebut merupakan singkatan, misal Alif singkatan dari Allah, Lam singkatan dari Jibril, gitu ya, Mim singkatan dari Muhammad, sehingga umumnya bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah, disampaikan oleh malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu penafsiran yang pasti yang maha mengetahui akan arti Alif Lam Mim itu sendiri hanya Allah. Juga ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf tersebut merupakan nama dari surat yang dimulai dengan huruf tersebut. Dan ada juga yang berpendapat huruf-huruf tersebut merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah. Itu penafsiran, jadi banyak penafsiran begitu ya. Tapi yang pasti kita meyakini hanya Allah lah yang tahu dari maksud ayat yang pertama di dalam surat Al-Baqarah itu sendiri. Ayat yang kedua yaitu Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya kitab di sini adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang Al-Qur'an itu sendiri menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau di dalam surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu cirinya apa saja, begitu ya. Maka di sini jadi di ayat yang kedua ini hudal lil muttaqin, kembali disebutkan orang-orang petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya. Kita meyakini bahwa gitu ya, Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Walaupun pada saat itu Rasulullah mendapatkan ujian, tantangan dari kafir Quraisy, gitu ya, bahwa nabi kita ini adalah nabi tukang ahli syair, gitu ya. Sampai pernah orang-orang Badui itu 70 orang Badui itu saking penasarannya mengumpulkan para ahli syair, gitu ya, yang harapannya adalah bisa menandingi siapa? Menandingi Muhammad, nabi kita, Nabi Muhammad SAW dalam hal syair. Tetapi pada saat Rasulullah meminta salah satu sahabat untuk
membacakan salah satu dari ayat-ayat yang diturunkan melalui beliaunya, semuanya terdiam dan alhamdulillah 70 orang itu bersyahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya petunjuk bagi orang bertakwa. Petunjuk yang ada di dalamnya adalah ilmu yang bermanfaat bagi umat Muhammad sendiri, termasuk kita semuanya. Lalu siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mengikuti segala perintah Allah seperti yang saya sampaikan tadi itu, dan menjauhi segala larangannya. Mereka menjauhkan diri dari kesyirikan kepada Allah, dari perbuatan menyekutukan Allah, menduakan Allah. Sehingga kadang kita ini mungkin perlu membenarkan dan membetulkan kalimat-kalimat yang kadang kita tidak merasa bahwa di situ ada sesuatu kekuatan selain Allah. Satu contoh misalkan, kalau bukan karena si fulan, begitu ya, kalau bukan karena si A, si B, saya tadi hampir tabrak misalkan. Jadi bukan karena Allah, karena pertolongan Allah, tapi menyebutkan karena manusia. Itu juga salah satu hal remeh, ringan gitu ya. Kadang juga kalimat kebetulan juga begitu. Kebetulan saja dia lewat begitu ya. Kebetulan saja dia. Ingatlah bahwa di muka bumi ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas skenario, atas rencana Allah SWT. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya sekecil apapun gitu ya. Sekecil apapun. Maka sebagai orang yang beriman, kita meyakini bahwa ini semuanya ya kita berserah, menerima dengan baik apa yang ditakdirkan oleh Allah. Ayat yang ketiga, ya siapa orang-orang yang bertakwa tadi itu, maka ayat yang ketiga inilah mulai dijelaskan. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib itu kita meyakini akan adanya surga dan neraka. Kita meyakini hal-hal yang mungkin kita tidak bisa merasakan maupun melihat akan takdir Allah. Hal-hal yang mungkin tidak bisa jadi kita lihat secara langsung, kita cerna secara pikiran dan sebagainya. Itu hal-hal yang gaib. Dan yang berikutnya menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rizki ya, yang dianugerahkan kepada kita semuanya. Itu yang hal-hal yang pertama tadi apa? Yang hal-hal yang gaib. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman pada hal yang gaib tadi itu. Beriman pada hal yang gaib yang dimaksud dalam ayat ini adalah beriman kepada Allah itu hal gaib, ya. Karena kita tidak bisa tahu dan tidak bisa melihat, dan semua hal yang gaib termasuk meyakini akan malaikat Allah, akan adanya makhluk Allah selain manusia. Satu contoh golongan jin, gitu ya, golongan jin, termasuk tadi itu yang saya sebutkan, yaitu adanya surga dan neraka. Dan yang kedua adalah menegakkan sholat. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menegakkan sholat. Menegakkan sholat di sini
yang berarti melaksanakan rukun-rukun dalam sholat itu, menjaga waktunya, menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan sujudnya, menyempurnakan bacaan yang ada di dalam rentetan sholat itu sendiri, gitu ya. Bahkan sebelum sholat termasuk menyempurnakan wudhunya. Itu bagian dari menegakkan sholat. Lalu yang ketiga adalah menafkahkan sebagian rizki. Ya, tidak ada perintah Allah yang menyampaikan bahwa supaya kita jor-joran, apa jor-joran itu, banyak-banyakan menginfakkan harta kita, tidak ada. Tapi di situ adalah sebagian gitu ya. Bahkan kalau kita zakat pun juga di situ ada batasan, gitu ya. Ada batasan. Kalau tidak ada batasan pasti ya mereka yang kaya akan punya kesempatan lebih banyak lagi. Beda dengan sedekah ya, dengan sedekah. Tuh. Lalu yang berikutnya, ciri orang yang bertakwa adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan mereka yang beriman pada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau. Artinya kepada Nabi Muhammad. Jadi kita tetap meyakini bahwa di situ Allah menurunkan Zabur, Allah juga menurunkan Taurat, Allah juga menurunkan Injil. Kita harus meyakini. Cuman memang sekarang ya kita tidak tahu apakah masih ada Zabur yang asli, Taurat yang asli, apalagi Injil yang asli. Karena di sini sudah ada beberapa perubahan Injil versi ini begitu, yang semuanya dimodifikasi oleh manusia. Yang kita yakini adalah kitab Zabur, Taurat maupun Injil yang memang masih asli, gitu ya. Tuh. Dan berikutnya meyakini akan adanya akhirat. Orang yang bertakwa adalah orang yang meyakini akan adanya hari akhir. Hari akhir adalah hari berhenti di mana manusia akan dibangkitkan dari kematian. Pernah seorang Badui bertanya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, gitu ya. Wahai Rasulullah, mungkin pernah saya sampaikan ya. Wahai Rasulullah, kapankah datang hari kiamat? Maka Rasulullah tidak menjawab, tapi berbalik bertanya. Wahai sahabatku, kamu bertanya tentang kapan datangnya hari kiamat. Apa yang sudah kamu persiapkan akan datangnya hari kiamat? Maka orang Badui ini terkenal dengan orang yang awam ya. Dari sisi mungkin pemikirannya, termasuk adabnya itu kurang terkontrol gitu ya. Makanya kan sampai pernah kencing di pojokan masjid gitu ya, dan sebagainya. Maka orang Badui ini dengan pertanyaan Rasulullah tadi itu, orang Badui menyampaikan, aku hanya menyiapkan dua hal. Apa itu? Saya hanya menyiapkan dua hal. Yang pertama, saya hanya mencintai Allah. Dan yang kedua, saya mencintai Rasulullah. Masya Allah. Apa jawabannya Rasulullah? Wahai orang Badui, wahai sahabatku, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Dengan siapapun yang engkau cintai, yaitu yang dicintai adalah Allah dan Rasulullah. Dijamin akan dibersama. Maka orang Badui ini melanjutkan, kalau begitu ya Rasulullah, saya juga mencintai para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lainnya. Rasulullah tersenyum.
Dan di situ disampaikan, pastilah engkau nanti akan bersama orang-orang yang engkau cintai, gitu ya. Nah, kalau yang dicintai kebalikannya, misalkan mungkin bisa saat itu golongannya Abu Lahab, gitu ya, Abu Jahal dan lain sebagainya, termasuk yang memusuhi Rasulullah, ya pastinya akan ditemukan dan dibersamakan dengan orang-orang yang dicintai tadi itu. Makanya kita juga begitu, kita berupaya semaksimal mungkin mencintai Allah, mencintai Rasul, pastinya kedua orang tua kita, dengan orang-orang sahabat yang memang berbuat baik, gitu. Lalu yang terakhir, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi ini salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa, yang harapannya ini sekarang sudah di pertengahan bulan Rajab, setelah itu bulan Sya'ban, mudah-mudahan kehidupan kita diberkahi oleh Allah SWT dan disampaikan di bulan Ramadan. Insya Allah di bulan Ramadan itu Allah akan memberi fasilitas yang luar biasa, ya, dibandingkan dengan hari-hari biasa. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa tanpa melihat kita ini siapa, tanpa melihat kita ini punya duit atau tidak, kita ini ganteng atau tidak ganteng, cantik atau tidak cantik. Itu saja mungkin kita akhiri dengan membaca akhirul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.